Halo bidan-bidan cantik, saya Bidan Holda akan menjelaskan bagaimana deteksi dini risiko kehamilan menggunakan kartu skor Puji Rohyati atau yang sering disebut dengan KSPR. Kehamilan dengan risiko harus dideteksi sejak dini karena dapat menimbulkan terjadinya bahaya atau komplikasi baik terhadap ibu ataupun janin. Keadaan ini dapat terjadi ketika masa kehamilan, persalinan, atau pada saat masa nifas. Hal ini disebabkan komplikasi kehamilan atau oleh suatu kondisi yang dimiliki ibu dari sebelum hamil. Kartu skor Puji Rohyati ini adalah kartu skor yang digunakan sebagai alat screening antenatal berbasis keluarga guna menemukan faktor risiko ibu hamil, yang selanjutnya dilakukan upaya terpadu untuk menghindari dan mencegah kemungkinan terjadinya upaya komplikasi obstetrik pada saat persalinan. Tujuan KSPR yang pertama yakni membuat pengelompokan ibu hamil berisiko yang terdiri dari kehamilan risiko rendah, kehamilan risiko tinggi, dan kehamilan risiko sangat tinggi untuk menyesuaikan kebutuhan tempat dan penolong persalinan sesuai dengan kondisi dari ibu hamil. Yang kedua, melakukan pemberdayaan ibu hamil, suami, keluarga, dan masyarakat agar peduli terhadap kehamilannya dan persiapan persalinannya. Adapun batasan faktor risiko kehamilan. Yang pertama, ada potensi gawat darurat obstetri, yaitu kehamilan yang perlu diwaspadai. Yang kedua, ada gawat obstetri, yaitu tanda bahaya pada saat kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang ketiga, ada gawat darurat obstetri, yaitu ada ancaman nyawa ibu dan bayi. Selanjutnya, mengenai klasifikasi ibu hamil berdasarkan skor. Kelompok pertama itu kehamilan risiko rendah yang disingkat sebagai KRR dengan total skor 2. Ibu hamil yang termasuk kelompok ini adalah kehamilan tanpa masalah atau fisiologis. Kemungkinan besar persalinannya normal, penolong persalinannya wajib bidan, ditolong di PMB atau Polindes, tidak perlu dirujuk sejak dini. Kelompok yang kedua adalah kehamilan risiko tinggi yang disingkat sebagai KRT dengan total skor 6-10. Kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan dengan satu atau lebih faktor risiko, baik dari pihak ibu maupun janinnya yang memberi dampak buruk bagi ibu maupun janin, memiliki risiko kegawatan tetapi tidak darurat. Penolong persalinannya bidan atau dokter yang dilakukan kolaborasi. Ibu diberi penyuluhan untuk bersalin di Polindes, puskesmas, dan rumah sakit yang terdapat penanggung jawab dokter, atau bisa langsung dirujuk ke rumah sakit. Kelompok yang ketiga adalah kehamilan risiko sangat tinggi yang disingkat sebagai KRST dengan total skor lebih dari 12. Kehamilan risiko sangat tinggi adalah kehamilan dengan faktor risiko memberi dampak gawat dan darurat bagi jiwa ibu atau bayinya, membutuhkan rujukan tepat waktu dan tindakan segera untuk penanganan adekuat dalam upaya menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya. Ibu diberi penyuluhan untuk kemudian dirujuk guna melahirkan di rumah sakit dengan alat lengkap dan di bawah pengawasan dokter spesialis. Mari kita lanjutkan dengan cara penggunaan KSPR sebagai media screening antenatal. Berikut adalah contoh kasusnya. Tanggal pemeriksaan yaitu tanggal 1 Oktober 2022. Nyonya A, usia 25 tahun, G2P1A0, datang ke Puskesmas Sukamulya untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. HPHT tanggal 1 Agustus 2022, taksiran persalinan tanggal 8 April 2022, usia anak terakhir 1 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, ia tinggal di Desa Mekarmulya, Kertajati. Berikut adalah tampilan kartu skor Puji Rohyati atau KSPR. Cara yang pertama, isi identitas ibu hamil di bagian atas kiri kartu. Selanjutnya,
isi di kolom triwulan 1 karena usia kehamilan ibu pada saat periksa 8-9 minggu. Beri skor 2 sebagai skor awal untuk semua umur dan paritas ibu hamil. Beri skor 4 atau 8 apabila ibu memiliki faktor risiko sesuai ketentuan skor faktor risikonya. Dalam contoh kasus, ibu memiliki riwayat terlalu cepat hamil lagi di bawah 2 tahun, maka diberi skor 4. Kemudian, jumlahkan skor yang ada. Sesuaikan jumlah skor dengan kategori kehamilan risikonya. Apakah termasuk kehamilan risiko rendah, tinggi, atau sangat tinggi yang ada di bagian bawah kiri kartu. Untuk bagian kanan kartu diisi ketika dilakukan rujukan, persalinan, masa nifas, bayi, dan KB. Berikut ini adalah stiker tanda pengenal klasifikasi kehamilan berisiko yang dapat ditempel di buku KIA. Baiklah, demikian penjelasan mengenai deteksi dini risiko kehamilan menggunakan KSPR. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.